teman-teman, saya sini mau kesaksian sedikit tentang kuasa doa. Jadi 1 minggu 2 minggu ini itu saya di karantina di rumah. Bukan berarti saya positif COVID, tapi saya di karantina di rumah itu untuk latihan. Saya mau mengikuti lomba antar sekolah satu provinsi, tapi nanti tembusnya satu nasional, tingkat nasional. Saya istilahnya ya kayak dikurung di rumah seminggu 2 minggu, nggak boleh makan yang mengandung minyak terlalu banyak, nggak boleh main terlalu banyak, nanti nggak boleh kecapean juga. Saya latihan terus sampai hari terakhir. Guru saya bilang semuanya itu nggak ada apa-apanya tanpa doa. Guru saya itu agamanya Kristen. Dia bilang semua itu nggak ada apa-apanya tanpa doa. Apapun agamamu, mau Islam mau non, itu semuanya ada kuasa kalau kita berdoa. Kalau misalnya Kristen bisa juga nanti doa puasa. Terus ada kalau yang mungkin Muslim nanti bisa sholat atau ibadah dengan sungguh-sungguh. Saya ingat-ingat kata itu sampai hari pertama rekaman itu saya doa. Saya doa. Latihan rekaman pertama lancar, bagus. Pertama rekaman lancar. Dan kata mama saya, coba sih Nang, besok kan masih ada waktu lagi. Jadi aku nguatin buat besok masih latihan lagi. Jadi aku masih nahan buat nggak minum es dulu, nggak makan gorengan dulu, nggak capek-capek dulu. Nah, oke, besoknya latihan lagi. Dan besoknya itu aku lupa buat berdoa. Antara lupa, rekaman yang pertama aku doa, rekaman hari kedua itu take pertama aku nggak berdoa karena lupa. Masih jelek malah lebih bagus yang hari pertama. Terus habis itu take yang kedua aku ingat buat doa tapi aku nggak doa. Itu bagus hasilnya, lebih bagus daripada hari pertama. Tapi waktu didengerin itu hilang satu kata bagian belakang, dan itu bikin kayak gitu loh. Karena kemarin itu bilangnya memorinya penuh, dan aku yakin wah ini ketoknya ya kalau tidak diizinin Tuhan ya mungkin tidak bakal kayak gini toh. Nah, akhirnya aku ingat itu kata guruku, kalau kamu nggak berdoa, kalau kamu nggak percaya sama Tuhan, itu pasti apapun yang kamu kerjakan gagal. Aku ingat itu sampai rumah saya berdoa. Itu setelah rekaman jelek hilang itu aku masih rekaman lagi, tapi hasilnya tidak maksimal. Itu katanya wah ini hari terakhir buat rekaman, karena pengumpulannya besok malamnya, besok sorenya atau besok malamnya saya nggak tahu. Dan mama saya, wah Nang bagus yang pertama itu wah, tapi ya gimana wong hilang itu. Terus mama saya sampai rumah bilang, Nang kamu berdoa apa enggak tadi? Saya jujur, saya bilang enggak berdoa. Terus habis itu mama saya ingetin lagi kalau beneran katanya pelatihmu, kalau semuanya itu ada karena kuasa doa. Dan besoknya malamnya itu saya berdoa, Tuhan ini gimana, ini rekaman, aku mau yang terbaik lah pokoknya. Aku bilang mau yang terbaik, kau berkati aku supaya engkau memberikan jalan keluar. Aku berdoa, besoknya aku berdoa lagi. Waktu itu masih ada ujian, jadi paginya aku ujian, siangnya sampai sore aku latihan, malam aku istirahat, ulang terus kayak gitu. Jadinya nggak boleh kecapean itu. Paginya aku ujian. Waktu selesai ujian pertama saya ditelepon sama mama saya, Nang, kamu ditanya sama gurumu, kamu mau rekaman sekali lagi apa enggak? Padahal bilangnya guruku kemarin itu hari rekaman terakhir, dan besoknya malamnya itu udah harus numpuk, jadi nggak bisa kalau diganggu rekaman lainnya karena masih banyak lomba-lomba. Dan itu
malamnya aku berdoa, besoknya aku diizinin buat rekaman lagi, dan itu jadi semangat buat aku. Selanjutnya aku rekaman hari ketiga itu nggak berdoa lagi, sampai di rumah itu aku suaranya ada suaranya, maksudnya suaranya masih bisa buat nyanyi gitu kan. Sampai di sana karena aku nggak berdoa, eh, aku cuma dikasih 2 kali take rekaman. Take pertama aku nggak ada suara sama sekali, jadi suaraku hilang. Ada cuma serak-serak, tapi serak-serak yang ngeganggu banget gitu loh. Jadi suaraku hilang banget gitu. Rekaman kayak mamaku kecewa gitu, guruku ya juga kecewa. Wah ini, dan itu aku nggak berdoa, aku ya Tuhan kok kayak gini banget. Tapi itu rekaman terakhir itu aku tanpa latihan. Ya take yang kedua itu, take yang terakhir itu aku tanpa latihan, cuma aku cuma teriak-teriak di luar sambil ngembaliin suaraku. Terus habis itu waktu di depan kamera aku inget eh, kata guruku kalau nggak ada apa-apa, nggak ada kuasa Tuhan kalau kita nggak berdoa. Akhirnya aku berdoa, aku merem di depan kamera sebelum action itu. Aku merem, aku berdoa, Tuhan ini terakhir, semoga ini yang menjadi yang terbaik gitu. Aku cuma bilang gitu toh, ini yang terakhir Tuhan, tolong. Aku melek, terus aku inget kata mbahku yang dari mamaku itu, bilang kalau kamu ada apa-apa, misalnya tanganmu panas, usap, bilang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, usap gitu sampai hilang. Aku ingat aku praktekin di sini, di layarku sini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Waktu mencet action, suaraku balik. Itu nggak tahu, aku nggak ngapa-ngapain, padahal aku ya nggak latihan juga nggak. Waktu take yang kedua, take yang pertama suaraku hilang, serak banget itu. Aku ada salah satu ngambil nada tinggi itu nggak nyampe sama sekali, padahal rekaman-rekaman sebelumnya bisa. Aku itu malamnya makan es krim gitu karena aku yakin apa rekaman, oh udah yang terakhir aku makan es krim. Besoknya ternyata aku masih diizinin buat rekaman, dan itu nggak ada suaranya sama sekali. Kalau kalian nggak percaya ya udah, tapi ini yang aku ceritain ya menurut kejadian nyata real. Itu aku nggak ada suara sama sekali, aku nggak berdoa sama Tuhan take pertama. Habis itu aku diem di kursi, aku ngerenungin kok kayak gini suaraku, padahal kemarin dan tadi barusan sebelum aku berangkat ke sekolah itu suaraku masih ada. Waktu take aku nggak ada suara sama sekali. Terus aku merenung sampai kamera, aku baru berdoa itu, merem berdoa beneran, nggak bohong-bohongan. Itu aku usap dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terus tak usap-usap gini, aku balik badan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus terus. Akhirnya waktu action suaraku balik, dan itu aku yakin itu kuasa Tuhan ada di situ. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kalau kita mau berhasil, kita nggak mungkin berjuang sendiri, pasti dibantu Tuhan. Maka dari itu kita harus minta pertolongan sama Tuhan, kita berserah sama Tuhan. Apapun yang akan kita lakukan nanti, semuanya terserah kepada Tuhan, karena Dia nanti yang mengatur masa depan kita, mengatur nanti jalan ke depannya kayak gimana. Dia yang tahu kita kayak gimana, Dia yang tahu kita ke depannya kayak gimana. Itu sih kesaksian. Ya teman-teman, itu tadi kesaksian dari Vano. Aku sekarang mau sharing sedikit. Jadi setiap orang kan pasti punya masalah, terus punya pergumulan ya, punya proses juga. Terus mungkin sebagian orang ngalamin itu setelah lulus SMA, di masa-masa daftar kuliah dan sebagainya ya tahap menuju masa yang lebih tinggi gitu loh, tahap yang lebih tinggi, jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, waktu itu aku dihadapkan sama suatu masalah yang itu bukan urusan perkuliahan. Jadi aku ada suatu masalah sama seseorang yang bikin aku tuh down sampai sekitar awal Juni gitu. Aku tuh ya hampir setiap hari tuh tengah malam tuh kebangun nangis gitu. Pernah ada satu waktu Vano mergokin aku nangis malam-malam gitu. Terus besoknya dia bilang, aku tak kemarin dengar kamu nangis gitu. Itu sekali. Vano pernah bilang kayak gitu sekali. Saking
complicated dan saking beratnya masalah itu, jadi aku kayak nggak tahu lagi harus kayak gimana. Bahkan aku waktu itu pernah doa sama Tuhan, Tuhan kalau engkau sayang sama aku pengen mau ini mati, aku bilang gitu sama Tuhan. Tapi Tuhan nggak izinin aku mati gitu. Ya kayak gitu. Terus selang beberapa hari kemudian tuh aku kayak masih ya berhubungan sama orang yang bikin aku sakit gitu. Terus aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku udah nggak mau kayak gini, aku nggak mau sakit lagi, nggak mau sakit hati lagi, aku mau berhenti. Ajarin aku buat ngampuni orangnya, bantu aku buat move on, buat ngampuni orangnya. Sejak saat itu aku kayak mulai mikir gitu, aku ini hidup untuk aku hidup kayak gini tuh dikasih sama Tuhan, masa aku lancang minta mati sama Tuhan ya kan. Saat itu aku mulai bangkit, nggak bangkit untuk siapa, aku untuk diriku sendiri, biar aku punya semangat untuk hidup gitu. Nah waktu itu aku memutuskan untuk balik untuk baca Alkitab lagi, dan kebetulan banget aku baca waktu itu di 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Aku berhenti di situ, aku merenung, oh iya Tuhan, berarti Engkau mengizinkan ini karena Engkau punya rencana yang lebih baik. Dan kebetulan banget juga ketika besoknya lagi persiapan untuk belajar tes ya, tes masuk kuliah, aku YouTubean, terus aku kayak dengerin lagunya Agnes Monica. Dan setelah lagu itu selesai, itu berikutnya tuh kesaksian dari Agnes Monica. Dan di situ dia bilang kalau dia punya pergumulan, punya masalah, dan dia bilang Tuhan itu sayang banget sama kita. Dia nggak mungkin ngizinin hal-hal yang terjadi kalau itu nggak untuk kita bertumbuh gitu. Jadi dia mengizinkan segala sesuatu terjadi tuh karena dia pengen kita bertumbuh. Dia pengen kita next level gitu. Nggak mungkin kan kalau misalnya kita masih sekolah terus kita nggak ngerjain PR, atau kita besoknya ada tes terus orang tua kita nggak guncang kita, nggak bangunin kita, nggak nyuruh kita untuk belajar. Semua itu orang tua lakukan kan karena mereka pengen kita dapat nilai yang terbaik. Begitupun juga Tuhan pengen kita next level. Dan sejak saat itu aku belajar gitu, iya ya Tuhan, Engkau tuh gak pernah lalai, Engkau ngizinin semua ini terjadi karena Engkau pengen yang terbaik buat aku ke depannya. Sejak saat itu aku jujur mulai bangkit sih, walaupun ketika aku ketemu orangnya rasa pengen benci itu ada gitu loh, tapi balik lagi ingat ke Tuhan tuh gak pernah sekalipun benci sama kita. Tuhan selalu menyayangi kita, menerima kita, walaupun kita udah jauh dari dia, walaupun kita minta yang aneh-aneh sama dia, tapi Tuhan tuh masih selalu sayang sama kita. Dia gak akan pernah biarin kita sendirian, dia gak akan lalai sama janjinya. Itu sih teman-teman yang bisa aku sharingin hari ini. Jadi apapun yang terjadi, jangan pernah lupa untuk mengandalkan Tuhan. Tuhan tuh gak pernah lalai sama janjinya. Dia tuh pengen yang terbaik buat kita, makanya dia izinkan sesuatu terjadi, guncangan itu terjadi, proses itu terjadi, karena dia pengen yang terbaik buat kita.